warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsayuda Putri. Di sini saya akan membahas mengenai search of candidates atau sumber rekrutmen. Selamat menyaksikan. Rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Nah, mengapa sih rekrutmen itu penting? Karena untuk memenuhi sejumlah tenaga kerja yang telah direncanakan sesuai dengan perencanaan sumber daya manusia yang telah dibuat sebelumnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perusahaan harus benar-benar menentukan sumber-sumber yang ada. Nah, pemilihan sumber tenaga kerja ini sangat penting agar tidak salah sasaran. Karena jika salah dalam menentukan sumber tenaga kerja, maka kualitas tenaga kerja yang akan diperoleh juga tidak akan sesuai dengan harapan yang diinginkan sebelumnya. Secara teori, ada dua jenis rekrutmen jika ditinjau dari pelaksanaannya. Yang pertama itu ada rekrutmen internal dan yang kedua ada rekrutmen eksternal. Oke, selanjutnya mari kita bahas jenis-jenis rekrutmen ini satu persatu. Search of candidates yang pertama itu adalah melalui rekrutmen internal. Nah, jenis rekrutmen internal ini dilakukan secara internal atau hanya dalam ruang lingkup organisasi saja. Nah, sumber rekrutmen internal ini biasanya sudah dipersiapkan untuk suatu organisasi. Nah, jenis-jenis rekrutmen internal ini ada tiga. Yang pertama ada transfer, yang kedua ada promosi, dan yang ketiga ada re-employing. Sumber rekrutmen internal yang pertama yaitu ada transfer atau yang lebih sering dikenal dengan mutasi. Nah, ini maksudnya organisasi memindahkan tenaga kerja atau karyawan dari bidang yang satu ke bidang yang lainnya, namun masih dalam jenjang yang sama. Dan yang kedua yaitu ada promosi atau penaikan status atau naik jabatan dari karyawan atau tenaga kerja yang dianggap lebih pantas untuk menaiki atau menduduki posisi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu ada re-employing atau mempekerjakan kembali mantan tenaga kerja. Nah, ini juga termasuk ke dalam sumber internal karena mantan tenaga kerja sudah pasti berpengalaman dan lebih dikenal di ruang lingkup organisasi. Search of candidates yang kedua yaitu melalui rekrutmen eksternal. Nah, rekrutmen eksternal ini maksudnya proses sebuah organisasi menjaring pelamar atau tenaga kerja dari luar organisasi, atau dapat pula diartikan melalui sebuah rekrutmen yang dibuka untuk mencari tenaga kerja dari masyarakat luas. Nah, sumber-sumber rekrutmen eksternal ini ada beberapa. Salah satunya yaitu yang pertama melalui iklan, yang kedua melalui perguruan tinggi, yang ketiga tenaga outsourcing, yang keempat yaitu melalui lembaga pendidikan, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu walk-in. Yang pertama adalah iklan. Nah, iklan adalah yang paling sering dilakukan oleh perusahaan dan bersifat wajib. Keuntungan terbesar dari iklan ini adalah dapat menjangkau masyarakat luas dan calon pelamar yang tersebar dapat mendapatkan informasi dari iklan tersebut. Yang kedua adalah melalui perguruan tinggi, yaitu dengan cara mendatangi perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Nah, pemilihan dari sumber ini lebih memberikan jaminan, terutama dalam bidang-bidang tertentu, karena setiap perguruan tinggi memiliki kelebihan dalam bidang-bidang tertentu. Yang ketiga adalah tenaga outsourcing.
melakukan rekrutmen dari karyawan kontrak atau tenaga outsourcing yang memiliki kinerja yang baik untuk diikutkan dalam proses seleksi. Nah, tenaga kerja outsourcing ini jumlahnya tidak banyak, dan keuntungannya adalah mereka sudah terlatih dan terbiasa melakukan pekerjaan sebelumnya. Nah, outsourcing ini artinya tenaga kerja yang disewa dari perusahaan lain untuk melakukan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu melalui lembaga pendidikan. Nah, ada lembaga profesional atau tim khusus yang berfungsi sebagai sumber eksternal untuk merekrut lulusan baru dari lembaga-lembaga ini. Nah, perekrutan semacam ini dilakukan melalui institusi pendidikan atau yang sering disebut dengan perekrutan kampus. Nah, mereka memiliki tim rekrutmen khusus yang membantu menyediakan pekerjaan bagi lulusan baru. Yang kelima yaitu walk-in. Artinya dengan cara memilih tenaga kerja berdasarkan surat-surat lamaran yang masuk ke perusahaan. Nah, keuntungan dari sumber tenaga kerja yang ini adalah pelamar yang datang ke perusahaan benar-benar serius untuk menjadi karyawan pada perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya, kerugian dari sumber ini adalah pelamar yang tersedia terbatas baik dari segi jumlah maupun klasifikasinya. Nah, sumber tenaga kerja dari sumber ini biasanya digunakan untuk kebutuhan mendadak. Sekian penjelasan search of candidates atau sumber rekrutmen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.